Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1790. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tapi jika penguasa itu bersalah, maka aku akan membantumu. Baiklah, jangan khawatir. Yang mulia hanyalah transenden puncak tingkat 3 yang baru dipromosikan. Aku tidak menginginkan nyawamu, kata Kincen melirik pihak lain dan mencibir. Namun, Master Penjara Neraka tidak sama sekali memikirkannya. Lagi pula, Lelur Seribu Tulang yang merupakan ahli kuat mematuhi perintah anak ini. Dan juga api biru misterius sebelumnya yang ditunjukkan Kincen. Menurut penguasa penjara neraka itu sangatlah kuat, dan dia samar-samar merasakan bahwa latar belakang Kincen bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Ayo pergi, kata Kincen. Dia tidak repot-repot memperhatikan pikiran di benak penguasa penjara neraka. Sosoknya berkedip dan dia naik ke langit. Penguasa penjara neraka buru-buru mengikuti Kincen dari samping. Sementara Kincen mengeluarkan api biru, api yang tak terlihat menyelimutinya. Penguasa penjara neraka tiba-tiba merasakan bahwa kecepatan musnahnya jiwa dalam pikirannya telah melambat banyak dan dia tidak bisa untuk tidak menahan napas lega. Meskipun kecepatan hilangnya jiwanya melambat tidak banyak, tapi itu juga dapat membuatnya hidup lebih lama di daerah terlarang laut mati ini. Pada saat ini di kehampaan, boom, kecepatan Kincen sangat cepat seperti sinar guntur gelap melintasi langit mendekati kedalaman gurun hitam. Sekarang setelah Kincen merasakan cahaya bahaya seperti itu, Kincen secara alami tidak ragu-ragu lagi dan Kincen ingin menemukan cara untuk secepatnya meninggalkan tempat ini. Selain itu, Seribu Tulang dan yang lainnya tidak tahu kemana mereka pergi. Jika mereka terus berpisah, mereka mungkin akan jatuh di sini. Namun seharusnya sekarang masih ada waktu. Alasan mengapa hantu gigi raksasa menghilang sebelumnya adalah karena dia sudah terluka parah dalam pertarungannya dengannya, yang menyebabkan jiwanya terluka, dan itulah sebabnya gigi raksasa jatuh ke dalam kegilaan begitu cepat. Dalam keadaan normal, seorang penguasa daerah terlarang setidaknya akan bisa bertahan selama beberapa hari. Sementara Master Penjara Neraka nampak dia sangat menyesal ketika kematian gigi raksasa karena tidak dapat dipungkiri dia sangat dekat dengan gigi raksasa. Namun dia hanya bisa menghela napas dalam. Tetapi dengan sedikit emosi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terus mendekati sisi Kincen. Tidak mungkin jika dia ingin memperlambat hilangnya jiwanya, maka dia harus terus mengikuti Kincen dengan seksama. Boom! Di kehampaan dua garis cahaya menembus langit dan bergerak maju dengan cepat. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba, apa itu? Kata Kincen. Dia berhenti dan mendongak dengan kaget. Hanya untuk melihat dua bayangan hitam besar di langit yang jauh. Bayangan hitam ini tergantung di atas langit yang luas di kejauhan, seperti dua helai bulu hitam yang terbalik. Mengambang di sana memberi orang rasa kagum yang kuat. Apa? Master Penjara Neraka juga tercengang. Saya melihat dua benda kuno hitam seperti bulu, memancarkan perubahan kehidupan, hanya melihatnya dari kejauhan, namun memancarkan aura yang menyesakan. Apakah ini semacam hantu terbang atau sesuatu? Kata Kincen. Dia dan penguasa penjara neraka menarik napas dalam-dalam. Pergi dan lihatlah. Melihat sesuatu untuk pertama kalinya di gurun hitam ini, Kincen dan penguasa penjara neraka secara alami tidak berani mengabaikan dan segera terbang ke depan. Benda kuno hitam besar itu tampak sangat jauh di kejauhan dan Kincen juga yang lainnya terbang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyadari bahwa mereka telah terbang ke arah yang berlawanan. Ketika Kincen dan penjara neraka mendekat, mereka terkejut menemukan bahwa dua raksasa hitam pekat seperti bulu ini memiliki radius 1 juta mil seperti dua tirai langit raksasa dan seperti dua gunung suci yang tergantung di pasir hitam pekat ini.
Dan di lautan pasir di bawah raksasa itu ada sebuah kotak pasir besar yang panjangnya ratusan juta mil. Kotak pasir hitam pekat itu memancarkan atmosfer yang menyesakan, dan niat membunuh yang mengerikan mengalir dari kotak pasir itu. Kekuatan jiwa terhubung dengan dua raksasa besar seperti istana di atas. Dan di tingkat bunker ada atmosfer ruang angkasa yang unik yang samar-samar menyebar. Napas saluran ruang angkasa ini, kata Qin-Chen, pupil matanya mengecil. Merasakan napas ruang angkasa di bunker hitam besar itu, Qin-Chen langsung teringat lorong ruang angkasa aneh tempat mata air laut mati berada saat itu, dan napas keduanya sangat mirip. Mungkinkah saluran ruang angkasa di dasar mata air laut mati mengarah ke sini, kata Qin-Chen. Qin-Chen tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke dunia. Saya melihat untayan-untayan kekuatan roh melonjak dari dunia sekitarnya, memasuki dasar bunker, dan pada saat yang sama, untayan kekuatan roh ini juga membentuk hubungan unik tertentu dengan istana hitam. Semua niat membunuh dan kekuatan jiwa yang diserap di tanah telarang laut mati benar-benar datang ke sini, kata Qin-Chen, matanya terpaku. Jelas, raksasa terapung dengan radius 1 juta mil di depannya adalah inti dari area telarang laut mati. Wush! Sementara Qin-Chen dan penguasa penjara neraka sedang mengamati, tiba-tiba beberapa sinar cahaya terbang dari sisi lain dan langsung memasuki bagian dalam istana hitam raksasa terapung itu. Apa? Itu penguasa area terlarang lainnya, kata Qin-Chen, hatinya tergerak. Jelas setelah para penguasa daerah terlarang yang tersebar di seluruh tempat terus menyusup, mereka akhirnya akan sampai di istana terapung ini. 1000 tulang dan yang lainnya mungkin juga ada di sini. Pergi. Bahkan untuk meninggalkan tempat ini, Qin-Chen harus menjelajahi istana hitam ini. Segera dua sinar cahaya membumbung ke langit dan dengan cepat mendekati istana hitam. Entah mengapa di saat mendekati istana hitam, pedang karat misterius di tubuh Qin-Chen sedikit bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang istimewa di raksasa hitam yang mengambang itu yang menarik pedang karat misterius. Apa yang terjadi? Sebelum Qin-Chen sempat menenangkan pikirannya dengan suara keras saat Qin-Chen dan penguasa penjara hitam mendekati istana hitam. Kekuatan tarik yang kuat lahir darinya menarik mereka berdua untuk masuk ke dalamnya. Jie, jie, jie. Suara cemberut tiba-tiba bergema di telinga mereka berdua. Dengan suara dingin ini, Qin-Chen dan penguasa penjara neraka muncul di aula gelap yang dalam. Ini dia, pupil mata Qin-Chen sedikit mengecil, dan dia melihat sekeliling dengan jelas untuk pertama kalinya. Ini adalah aula yang gelap gulita yang dikelilingi oleh rune dan garis aneh yang tak terhitung jumlahnya. Dan di atas garis-garis ini memancarkan aura pembunuh yang mendebarkan dan menakutkan. Dan di aula ini ada mayat yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah besar mayat ditumpuk bersama, membentuk tempat seperti gunung mayat. Dan suara seringai dingin sebelumnya ditransmisikan dari dalam tempat tulang-tulang itu terkumpul. Siapa? Master penjara neraka menus dingin. Boom, dia segera mengaktifkan harta karun api penyucian tertingginya. Harta karun api penyucian hitam yang mengerikan melayang di langit dan bumi, memancarkan aura hitam legam menutupi tubuh penguasa penjara neraka. Selain itu, kekuatan medan ketertiban yang kuat menyebar keluar mencoba menutupi gunung mayat di depan. Hanya saja begitu domain ketertibannya menyentuh gunung mayat, terjadi ledakan. Kekuatan tak terlihat turun secara tiba-tiba dan domain ketertiban master penjara neraka bergetar terus-menerus seolah-olah akan runtuh kapan saja. Seketika wajah penguasa penjara neraka berubah. Hati-hati, sepertinya ada kekuatan di sini yang akan menekan domain ketertiban kita, kata master penjara neraka berkata dengan ekspresi serius. Domain ketertiban yang dilepaskan oleh puncak transenden rangkap 3 akan ditekan. Kekuatan macam apa ini? Menekan domain bidang ketertiban, kata Qin-Chen, jantungnya bergerak, bersenandung, dan domain ruang dengan niat membunuh Qin-Chen juga menyebar dengan lembut. Benar saja, di dunia ini kekuatan khusus yang tak terlihat mencoba melenyapkan Qin-Chen. Itu mencoba melenyapkan domain ruangnya dengan niat membunuh. Benar-benar, pupil mata Qin-Chen mengecil dan Qin-Chen melihat sekeliling, dan mata penciptaan segera diaktifkan. Dalam sekejap, Qin-Chen mengerti bahwa kekuatan khusus ini tidak berasal dari gunung mayat di depan, tetapi itu lahir dari aula besar ini.
atau dengan kata lain ada kekuatan gelap di istana terapung ini yang menghalangi lingkungan sekitar. Di bawah kekuatan seperti itu, domain bidang ketertiban siapapun akan sangat ditekan dan kekuatannya akan sangat melemah. Boom! Meskipun domain ketertiban ditekan, penguasa penjara neraka tetap tanpa ekspresi. Harta karun api penyucian di atas kepalanya terus beredar, dan aura yang menakutkan akan menekan gunung mayat di depan. Saat ini berdengung, ada beberapa suara menusuk lagi, dan beberapa sosok tiba-tiba muncul di aula. Ketika orang-orang ini melihat Qin dan penguasa penjara neraka yang hadir, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Tuan penguasa dunia bawah, Master penjara neraka. Salah satu dari mereka adalah leluhur buaya virtual. Ketika dia melihat Qin, dia segera melangkah keluar dan datang ke sisi Qin dalam sekejap dengan ekspresi gembira. Leluhur buaya virtual, kata Qin, dia mengangguk padanya. Tanpa diduga, Tuan dunia bawah masih bisa mengingat namaku. Aku benar-benar beruntung dalam hidupku. Aku menyinggung Tuan dunia bawah ketika aku berada di istana Raja Hantu. Tuanku dapat mengabaikan kecurigaan sebelumnya. Anda memang berpikiran luas. Dan di lautan pasir yang luas ini, sungguh takdir bahwa aku dapat bertemu dengan Tuan dunia bawah lagi. Kata leluhur buaya virtual itu. Dia tampak menyanjung. Dan dia tidak menyadari bahwa ada yang salah dengan apa yang dia katakan, tetapi mendekati Qin. Tempat ini sangat aneh, tidak mudah pada pandangan pertama, jadi cepatlah dan peluk pahamu erat-erat. Di lain sisi, orang lain sedikit waspada. Mereka dipimpin oleh penguasa domain jiwa, tetapi mereka hanya mengangguk kepada Qin dan penguasa penjara neraka yang berkumpul bersama tanpa mendekat. Qin dan penguasa penjara neraka tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Mata mereka semua terfokus pada gunung mayat di depan. Keduanya saling memandang, dan Qin segera mengedipkan mata kepada penguasa penjara neraka. Penguasa penjara neraka mengangguk dan harta api penyucian besar di atas kepalanya tiba-tiba bergetar dan hendak menekan gunung mayat di depan. Jie, aku telah menunggu selama bertahun-tahun dan akhirnya aku menunggu kalian semua. Pada saat ini sebuah tawa dingin bergema di aula. Sebelum serangan penguasa penjara neraka jatuh dengan suara keras, gunung mayat di depan meledak dengan sendirinya. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti abu. Dan seketika sebuah segel terekspos di angkasa, dan di dalam segel itu sebenarnya ada tulang mati yang duduk bersila. Apakah ada orang di sini? Kata leluhur buaya virtual. Dia dan yang lainnya terkejut, buru-buru mundur, menatap tajam ke arah segel di depan. Melihat tulang-tulang layu di segel, meskipun semua orang yang hadir adalah ahli teratas tingkat master di area terlarang, namun mereka semuanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Karena tulang layu ini telah mati selama bertahun-tahun tetapi masih berbau busuk. Permukaannya juga ada banyak serangga padat yang merangkak di sekitar. Ketika gunung mayat ini hancur, semua serangga hitam pekat yang merangkak di sekitar menoleh untuk melihat Qin dan yang lainnya. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya itu menatap dengan cahaya redup, membuat orang-orang merasa menyeramkan. Apa ini? Leluhur buaya virtual dan yang lainnya tersentak. Ada sesuatu yang menjijikan di antara mayat-mayat di aula ini. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk hidup di daerah telarang laut mati ini. Tulang-tulang dan mayat-mayat yang mereka lihat di padang pasir sebelumnya semuanya akan lapuk dan hilang dengan sentuhan ringan dan tidak ada vitalitas sama sekali. Akan tetapi tulang mati di depan mereka ini membuat semua orang merasakan jantung berdebar kencang. Jie. Aku telah menunggu banyak kesempatan di sini dan akhirnya aku memiliki orang yang ditakdirkan lagi. Aku tidak pernah berpikir bahwa sebelum jiwaku musnah masih ada kesempatan untuk mewariskan warisanku yang hebat. Terlihat tulang mati yang ditutupi cacing itulah yang mengeluarkan suara. Suara pihak lain seperti angin yang bocor sangat menusuk telinga dan tidak jelas, tetapi semua orang dapat mendengarnya. Kaisar cacing dunia bawah. Orang di depan sebenarnya adalah seorang kaisar agung. Penguasa penjara neraka dan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Pupil mereka tiba-tiba mengecil. Karakter seperti apakah itu kaisar agung? Itu adalah ahli kuat yang tidak memiliki keterikatan. Penguasa dunia bawah yang sebenarnya. Meskipun master penjara neraka sudah mencapai puncak transenden tingkat 3, dia dapat dianggap sebagai raksasa di dunia bawah. Akan tetapi di hadapan seorang kaisar agung, dia hanyalah seekor semut, dapat dihancurkan sampai mati.
senior adalah Kaisar Agung. Di lain sisi, pemimpin adalah penguasa wilayah jiwa. Dia juga merupakan raksasa di tempat telantar seperti dewa kematian, leluhur iblis darah, dan leluhur hantu naga. Dengan tergesa-gesa dia memberi hormat kepada tulang mati di depan. Benar sekali, kursi ini juga istana kaisar. Aku telah mencari penerus selama bertahun-tahun. Sayang sekali banyak orang telah memasuki istanaku selama bertahun-tahun dan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada yang pernah menguasai warisanku. Paling lama dalam satu era lagi, jiwa kursi ini akan sepenuhnya musnah dengan warisan kursi ini. Siapa yang mengira bahwa kamu akan datang ke istana kursi ini ketika jiwa kursi ini akan segera mati? Tuhan telah membantuku. Kata tulang-tulang kering itu mengeluarkan suara yang bocor. Suaranya bergemuruh memekakan telinga. Apakah ini istana kaisar? Leluhur buaya spiritual tidak dapat menahan keterkejutannya. Bagus, tulang yang layu itu berkata dengan bangga. Saat itu aku berada di dunia bawah dan jarang bertemu lawan. Sayang sekali aku jatuh di sini karena kecelakaan. Hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku hanya ingin mewariskan warisanku kepada seseorang. Warisan Kaisar Agung. Pada saat ini penguasa penjara neraka, leluhur buaya spiritual, dan penguasa domain jiwa di kejauhan semuanya menyipitkan mata menunjukkan kegembiraan. Seberapa mengerikankah itu warisan dari seorang Kaisar Agung? Itu benar-benar tak pernah terdengar. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan warisan dari seorang Kaisar Agung, dengan kekuatan dan bakat mereka akan mudah untuk mencapai transendensi puncak di masa depan. Dan masih belum diketahui apakah mereka bahkan dapat menyentuh ranah Kaisar Agung atau tidak. Aku tidak tahu kecelakaan macam apa yang terjadi pada senior, prestasi Kaisar Agung senior, sehingga bisa jatuh di sini. Pada saat ini sebuah suara muncul di benaknya, dan itu adalah Kincen yang bertanya dengan ragu, sementara matanya bersemangat. Mendengar ini, semua orang di samping terdiam. Apakah Kincen ini idiot? Ini adalah sang Kaisar Agung yang ada di depannya menghadapi kemungkinan sukses besar. Dia benar-benar peduli tentang bagaimana bisa Kaisar Agung jatuh di sini. Bukankah ini akan membuat pihak lain tidak senang? Dibandingkan dengan alasan kejatuhannya, warisan Kaisar Agung itu layak mendapat perhatian dari semua orang. Ya, ceritanya panjang, tapi tidak ada yang buruk untuk dikatakan tentang itu. Saat itu kaisar ini dikepung oleh mayat Kaisar Agung dunia bawah, jadi dia tidak sengaja jatuh di sini. Kalau tidak, dengan kultivasi kaisar ini tidak akan bisa jatuh di sini dengan mudah, dan kaisar ini tidak takut pada mereka. Kata tulang kering itu, dia berkata dengan mendominasi. Boom, aura tak terlihat menyapu, dan aura keterpisahan dari semua orang tiba-tiba bergetar. Bahkan domain ketertiban tampak hancur. Ini pasti napas dari seorang Kaisar Agung. Di samping, Master penguasa domain jiwa dan yang lainnya mengubah warna mereka dan menjadi bersemangat. Pihak lain baru saja melepaskan napasnya, tetapi domain bidang ketertiban mereka hampir tidak dapat menahannya. Dan seluruh tubuh tampaknya hancur. Apa ini jika bukan kekuatan Kaisar Agung? Jika tidak, bahkan jika puncaknya melampaui tatanan abadi yang kuat, sama sekali tidak mungkin untuk menekan domain tatanan mereka hanya dengan aura kecil belaka. Saya juga ingin bertanya kepada Kaisar Agung, jika kita ingin meninggalkan tempat ini, apa yang bisa kita lakukan? Kata Kincen bertanya lagi. Tidak jauh dari sana, Master penguasa domain jiwa dan yang lainnya segera menunjukkan ketidakpuasan. Apa maksud penguasa ini? Menanyakan bagaimana kaisar jatuh atau menanyakan bagaimana cara keluar dari sini, itu semuanya hanya omong kosong. Karena yang ada di benak mereka adalah hanya untuk bisa mendapatkan warisan dari sang Kaisar Agung. Untungnya sang Kaisar Agung memiliki temperamen yang baik. Dia menjawab seraya tersenyum. Jika salah satu dari kalian bisa mendapatkan warisan kaisar ini, maka secara alami kalian akan dapat meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu dengan suara mendengung, segel di atas tulang kering itu hancur dalam sekejap, dan kemudian beberapa serangga yang padat terbang langsung itu mendengung. Serangga-serangga yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sungai hitam panjang menuju ke semua orang yang hadir, terbang di atas. Seperti tentakel satu demi satu, mereka mendatangi semua orang. Di depan semua orang, sungai serangga yang panjang mengalir terus-menerus. Ini adalah warisan dari jalan cacing kursi ini. Kamu hanya perlu memahami dao dari serangga dunia bawah di depanmu. Jika kamu dapat memahaminya, maka kamu bisa mendapatkan warisan kursi ini.
dan kamu juga dapat menggunakan ini untuk meninggalkan dunia ini." Suara serak Kaisar Agung terdengar. Ini adalah warisan Kaisar Netherworm. Penguasa Master Alam Jiwa dan yang lainnya melihat dengan penuh semangat ke sungai serangga yang panjang di depan mereka. Meskipun sungai panjang serangga ini tampak sangat menjijikkan, namun mereka terus-menerus memancarkan aura yang menggetarkan. Aura ini mengandung pemaksaan yang sangat mengerikan jauh di atas level mereka, membuat mereka merasa bahwa jika mereka dapat mengendalikan kekuatan ini, maka mereka pasti akan dapat membuat terobosan.